Selamat datang kembali di podcast bola Jersey Tanah Rencong yang sebentar lagi akan menjadi podcast the best in the world, in the sky, in the city, in the night, in the jungle. Ya, gimana kabar kalian para pecinta sepak bola dimanapun kalian berada pastinya. Semoga dalam lindungan yang maha kuasa dan dalam keadaan baik-baik saja, sehat jasmani, sehat rohani, dan mampu beraktivitas sebagaimana biasanya. Di episode kali ini aku sangat bahagia dan gembira sekali tentunya karena baru siap minum soda gembira. Ya, pokoknya nanti akan aku ceritakan kenapa di episode ini aku sangat bahagia sekali ya. Ya, berhubung karena kelucuan aku sudah mulai menipis, tanpa banyak basa-basi dan bacot di awal, mari kita masuk saja ke podcast bola Jersey Tanah Rencong. Yeah. Balotelli, Aguero! يا سلام كرواتيا محمد صلاح جول ام لا صلاح شنو هذا صلاح ما هذا يا صلاح. Asik. Ya, gimana perasaan kalian para pecinta sepak bola setelah menonton pertandingan leg pertama UEFA Champions League malam kemarin? Puas atau malah kecewa dengan hasil pertandingannya? Ya, bagi kalian yang timnya memenangkan pertandingan di leg pertama kemarin pastinya sangat senang dengan hasil pertandingannya ya. Namun bagaimana dengan kalian yang timnya mengalami kekalahan di leg pertama kemarin? Apakah kalian akan mengurungkan diri di kamar selama 7 hari 7 malam sambil mendengarkan lagu dari Armada? Tentunya jangan sampai terjadi hal demikian ya. Karena nantinya akan ada leg kedua juga pastinya untuk membalaskan dendam di leg pertama bagi kalian yang timnya mengalami kekalahan. Tenang dan tetap enjoy, oke? Jadi langsung saja di episode ini kita bakalan mengulas tentang pertandingan Liga Champions di babak perempat final malam Rabu dan malam Kamis kemarin ya. Kita akan mengulas satu persatu dari pertandingan Liga Champions tersebut. Di pertandingan pertama antara Real Madrid berhadapan dengan Liverpool, seperti yang aku katakan kemarin ya, ini merupakan pertandingan yang sangat penting dan sangat besar karena mempertemukan dua tim yang dulunya juga sempat pernah bertemu, dan Liverpool juga membawa misi balas dendam di final 2018 lalu. Namun nyatanya tidak demikian karena Liverpool juga mengalami kekalahan di partai perempat final leg pertama ini dengan skor yang sama juga, itu 3-1 ya. Aduh, sayang sekali Liverpool ya, yang gagal membuat kemenangan di leg pertama kemarin ya. Atau mungkin minimal bisa seri lah kemarin ya. Tapi karena permainan Real Madrid juga sangat bagus dan sangat mendominan di kandang mereka sendiri juga, akhirnya Liverpool harus mengakui kehebatan Real Madrid untuk kedua kalinya. Padahal Real Madrid di leg pertama kemarin itu tidak diperkuat oleh kedua bek andalan mereka, yaitu Sergio Ramos dan Rafael Varane ya. Namun striker para penyerang Liverpool juga masih agak kesulitan untuk mencetak gol ke gawang Real Madrid. Liverpool ya memang sudah nggak usah kita bicarakan lagi, memang back mereka itu Virgil van Dijk, Joel Matip dan siapa satu lagi Joe Gomez, itu mereka juga masih dalam absen karena cedera ya. Jadi back Liverpool kemarin itu ada Ozan Kabak sama siapa satu lagi. Ya, sangat mudah pokoknya untuk dibobol oleh Real Madrid gawang dari Liverpool, walaupun kipernya itu si Alisson ya. Oh ya, bicara soal Alisson, kalian perhatiin nggak kemarin itu Alisson tampil dengan kumis yang sangat tebal ya, udah kayak Freddie Mercury dah tuh dia. Mungkin tinggal kita kasih mic udah nyanyi dia di bawah mistar gawang itu ya. Niatnya mungkin untuk menakut-nakuti pemain Real Madrid. Nah, namun bukannya pemain Real Madrid yang takut, malah Alisson yang kebobolan 3 gol. Aduh, Alisson. Namun kabarnya dia udah mencukur kembali kumisnya itu ya, karena trauma dengan kebobolan 3 golnya. Takut nanti di leg kedua kebobolan 3 gol lagi dah. Jadi gol-gol dari Real Madrid itu tidak terlepas dari peran seorang Toni Kroos, yaitu gelandang yang sangat mumpuni di bidangnya itu ya.
Yang gol pertama Real Madrid itu dicetak oleh Vinicius, yaitu setelah menerima umpan lambung dari Toni Kroos ya pada menit ke-27 ya. Toni Kroos itu mengirim umpan jauh yang sangat cantik dari area Real Madrid, lalu disambut dengan first touch apik oleh Vinicius dan shooting yang berujung gol. Luar biasa memang ini seorang Toni Kroos yang sangat cerdas dan sangat lihai dalam memiliki umpan-umpan lambung yang sangat luar biasa ya, dan berhasil dimanfaatkan oleh Vinicius dengan finishing yang sangat apiknya itu. Kemudian gol kedua Real Madrid juga melalui umpan lambung, umpan jauh Toni Kroos yang menusuk pertahanan Liverpool ya, yang dia umpankan melalui area Real Madrid dan langsung disundul oleh namun sempat disundul oleh Trent Alexander-Arnold, tapi sayangnya bolanya itu jatuh ke kaki si Marco Asensio, dan Asensio juga melakukan finishing yang sangat luar biasa dan menipu si Alisson dengan skill yang sangat ciamik dari seorang Marco Asensio. Nah, memasuki babak kedua tepatnya di menit ke-51, Salah sempat memperkecil kedudukan untuk Liverpool melalui bola dari Diego Jota, dan Salah berhasil mencetak gol. Namun pada akhirnya di menit ke-65 lagi-lagi Vinicius kembali mencetak gol untuk Real Madrid, yang gol yang kedua dari Vinicius di pertandingan ini ya, dan membawa Madrid menang 3-1 usai dirinya mendapatkan operan dari Luka Modric ya, dan akhirnya skor pun 3-1 untuk kemenangan dari Real Madrid. Kayak aku bilang di podcast episode pertama juga, itu Madrid kan di UCL dia memang punya mentalitas juara yang kuat ya, berbeda dengan Liverpool. Dari dulu ke dulu memang kayak gitu Real Madrid ya. Walaupun pemainnya sudah berganti, tapi mentalitas juara dan DNA UCL tetap masih ada di Madrid, walaupun masih sekali-sekali belum kerasukan sih. Ini Vinicius kayak malam kemarin aja udah kerasukan CR7 dia itu. Sempat cetak 2 gol dan permainannya juga sangat terbilang sangat bagus ya. Berbeda dengan Vinicius yang sebelum-sebelumnya yang sangat susah untuk membobol ke gawang lawan. Bahkan ketika dia berada di depan gawang itu kayak Timo Werner, persis kayak Timo Werner loh Vinicius. Tapi berbeda dengan pertandingan malam kemarin itu, Vinicius sangat luar biasa permainannya itu. Respect Vinicius. Nah, yang lucunya lagi komentar Jurgen Klopp terkait pertandingan di leg pertama kemarin. Alasannya apa? Karena ya bermain di kandang Real Madrid makanya dia kalah, bukan di Anfield. Coba kalau main di Anfield itu sangat menyeramkan kata Jurgen Klopp. Ya kalah sama Madrid kok nyalahin stadion. Aduh Jurgen Klopp. Nantilah kita lihat di leg kedua apakah Liverpool bisa comeback. Seperti kata Jurgen Klopp, kalau main di Anfield itu Liverpool jadi klub yang sangat menyeramkan. Nah, selanjutnya pertandingan kedua antara Manchester City dan Borussia Dortmund ya. Nah, seperti yang aku prediksikan kemarin ini, walaupun City memang memiliki paket komplit ya, karena di setiap lini itu dipenuhi oleh pemain-pemain yang sangat berkualitas. Namun Dortmund juga nggak bisa diremehkan seperti kata aku kemarin ya. Memang kenyataannya demikian. Kita lihat pertandingan malam kemarin saja, Dortmund bisa mengimbangi permainan dari Manchester City. Bahkan Manchester City hampir sangat kewalahan menghadapi Borussia Dortmund ya, serangan-serangan dari Dortmund. Namun karena untungnya di menit-menit terakhir itu si Fauzan mencetak gol terakhir itu. Phil Foden maksudnya. Kalau di Indonesia kan mana ada Phil Foden itu kan Fauzan semua dipanggil itu. Nah, gol pertama Manchester City dicetak oleh sang kapten sendiri yaitu Kevin De Bruyne, dan kemudian Borussia Dortmund sempat menyamakan kedudukan melalui aksi dari Marco Reus, sempat yang menerima umpan dari Erling Haaland, si bocah ajaib yang sempat mondok di pesantren Indonesia yang saya bilang kemarin itu ya. Nah, namun memasuki menit-menit akhir di babak kedua, Dortmund sayang sekali harus kebobolan setelah tendangan langsung dari Phil Foden itu tembus ke jala gawang dari Borussia Dortmund, dan pertandingan berakhir dengan skor 2-1 atas kemenangan Manchester City. Nah, namun di pertandingan Manchester City dengan Borussia Dortmund itu juga sempat ada momen kontroversial itu pada menit ke-37 itu, saat Jude Bellingham sebenarnya berhasil mencetak gol itu, tapi wasit menganggap Bellingham itu sebelumnya sempat melakukan pelanggaran kepada Ederson itu. Padahal kalau kita lihat dari tayangan ulang ya, Ederson yang menendang bola biasa itu ke kaki Bellingham, lalu
kesakitan sendiri si Ederson. Sementara Bellingham hanya menyentuh bola dengan bersih. Sayangnya wasit itu nggak melihat ke VAR itu, karena wasit cepat-cepat meniup peluit dan bola langsung udah masuk ke gawang itu. Namun wasit meniup peluit atas pelanggaran yang dilakukan oleh Jude Bellingham. Karena mungkin kalau kita lihat ya, kita pandang dari perspektif yang berbeda, mungkin dari perspektif wasit itu tampak pelanggaran karena itu 50-50 ya, tipis-tipis kalau kita bilang. Si Ederson menendang bola dan si Bellingham bukan menahan Ederson yang menendang bola sih, tapi lebih ke mengambil bola dari kaki Ederson, namun tidak menyentuh kaki Ederson. Tapi mungkin dari perspektif wasit itu adalah pelanggaran, ya. Tapi itu memang keputusan wasit sih, nggak bisa kita ganggu gugat. Bisa saja disahkan golnya, bisa enggak itu. Namun wasit memilih untuk tidak mengesahkan golnya, untuk tidak memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan itu. Tapi udah tepat juga kok dari keputusan wasit tersebut. Ya, kalau kita lihat dari permainan kemarin ya, si Dortmund ini masih memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa lolos ke babak semifinal tentunya. Karena ya secara juga mereka hampir bisa menahan imbang permainan dari Manchester City yang memiliki skuad lebih unggul dari Borussia Dortmund ya. Dan Erling Haaland juga belum mengeluarkan kemampuan yang maksimalnya gitu. Tampak dari raut wajahnya ketika kemarin itu sempat disorot ketika permainan ya, karena gagal memanfaatkan peluang. Mungkin kita lihat di leg kedua nanti di kandang Dortmund, apakah Haaland sanggup untuk mencetak gol kemenangan untuk Dortmund, atau bahkan mungkin Man City lah yang akan berpesta gol di kandang Dortmund ya. Nah, sejujurnya kedua tim ini sih masih sangat mempunyai peluang yang besar, peluang yang sama besar untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan selanjutnya ini yang paling membuat aku sangat gembira pada episode kali ini, yaitu pada pertandingan antara Bayern Munchen dengan Paris Saint-Germain, yaitu dengan skor 2-3 dengan atas kemenangan Paris Saint-Germain. Bukan kaleng-kaleng ini PSG ya. Baru berjalan 3 menit pertandingan, tapi melalui assist dari seorang Neymar dan Mbappe akhirnya langsung mencetak gol dan bola langsung masuk melalui kolong dari kiper Bayern Munchen, yaitu Manuel Neuer atau Neuer atau Neuer ya. Terserah kalian mau baca gimana, Neuer, Neuer, Neuer. Pokoknya Mbappe berhasil membobol gawang Neuer di menit-menit awal, yaitu pada menit ketiga. Sangat luar biasa sekali seorang Kylian Mbappe. Wow. Menit ke-29 lagi-lagi Neymar juga sangat berkontribusi ya. Kali ini ia memberikan assist yang sangat brilian, yang sangat cerdas kepada seorang Marquinhos, yaitu kapten dari Paris Saint-Germain. Ya, padahal dia posisi back loh, tapi saat itu karena ada bola pelanggaran, kemudian dia naik ke atas dan akhirnya dia juga berhasil membobol gawang dari seorang Manuel Neuer ya, berkat umpan asis ciamik yang sangat cerdas dari Neymar. Neymar tentunya tidak terlepas dari peran seorang Neymar yang memberikan asis kepada seorang kapten Marquinhos. Luar biasa. Namun di menit ke-37 sayangnya PSG harus kebobolan lewat gol Lord Choupo-Moting yang merupakan mantan dari pemain PSG juga ini ya. Setelah menerima umpan dari Benjamin Pavard dan diselesaikan dengan sundulan dari Lord Choupo-Moting ya. Nih Lord Choupo-Moting habis cetak gol selebrasi juga dia nih. Kayak nggak ada akhlaknya nih si Lord Choupo-Moting ini. Nah, selanjutnya di menit ke-60 saatnya giliran Thomas Müller ya bacanya, bukan Muller. Muller boleh juga. Kalau Indonesia kita Muller pasti sebutnya, tapi kalau baca yang benar Müller yuk. Nah, kayak Draxler juga. Kalau Draxler bacanya Draxler, kalau Neuer, kalau Muller. Pokoknya gitu lah. Nah, tapi lidah kita kan lidah orang Indonesia kan nggak bisa ucapin kayak itu. Pasti sakit lidah kita kalau bilang kayak itu. Ya, kayak mana nyamannya aja lah. Nah, yang penting nyaman dan enjoy pas ngucapin ya. Nah, di menit ke-60 ini si Müller mendapatkan umpan yang sangat bagus dari si Kimmich melalui tendangan free kick dan berhasil diselesaikan oleh Müller melalui sundulan mautnya itu, dan Müller berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 itu. Dan mulai dari sini aku sangat panik ini pas nonton, ini udah kayak nonton film horor ya pokoknya. Karena serangan demi serangan itu selalu dilancarkan sama Bayern Munchen itu untuk menekan Paris Saint-Germain itu. Namun beruntungnya di menit ke-67 tidak lama setelah gol dari Müller itu si Mbappe berhasil
menambah skor untuk kemenangan Paris Saint-Germain setelah menerima umpan serangan balik dari Di Maria dan berhasil dieksekusi dengan sangat mulus oleh seorang Kylian Mbappe yang membuat Manuel Neuer berdiri tak berkutik sedikit pun. Ya jujur ya, kalau aku lihat permainan PSG kayak gini, kayak main PES rasanya. Kayak aku main PES sama kawan aku yang paling pandai itu. Selalu kayak gini memang hasilnya. Statistiknya itu penguasaan bola, Bayern Munchen menguasai bola dengan 60% dan PSG 40%. Dan peluang cetak gol yang dimiliki Bayern Munchen itu 31, sedangkan PSG cuma memiliki peluang cetak gol itu 6. Kemudian ada shoot on target dari Bayern Munchen 12 dan PSG 4. Kemudian ada free kick dari Bayern Munchen itu 14 dan free kick PSG 19. Ini mungkin lebih unggul PSG karena banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Bayern Munchen ya. Kemudian corner kicknya itu 15-1. Gila, 15-1. Cuman satu kali PSG sepak pojok selama pertandingan. Ya emang wajar sih karena PSG selalu mengandalkan serangan balik ya. Berbeda dengan Munchen yang selalu melakukan penyerangan secara menekan gitu. Karena pemain PSG itu semua di bawah aku lihat. Cuman di atas Mbappe, karena Mbappe sama Neymar. Kalau bisa kita bilang itu PSG cuman pemainnya Mbappe sama Neymar, yang lain cuman lari-lari tahan bola aja itu. Kemudian ada save keeper, ini yang luar biasa ini, Navas ya. Permainan Navas memang patut diapresiasi karena Navas memang kiper kelas dunia dia ini. Save Navas 10, kemudian sedangkan save dari Neuer itu 1. Asli memang Navas di pertandingan ini sangat luar biasa kontribusinya. Coba kalau kipernya selain Navas, pasti PSG dibantai nih masih Munchen. Nah, satu lagi nih kekurangan PSG, pemain bawah PSG ini semua kulihat terlalu berani main di bawah ini, padahal mereka kan masih pemainnya pun pemain pelapis semua nih. Kalau kayak si Colin Dagba kan sebenarnya itu posisi si Alessandro Florenzi, karena dia cedera Florenzi, makanya dimasukin Dagba. Kemudian di sebelah kiri si Michel Becker itu menggantikan si Abdou Diallo pertama. Mereka tuh juga pelapis. Bahkan Michel Becker ini pelapis ketiga dari si Abdou Diallo. Sebenarnya kan kiri itu Bernat cedera, Kurzawa juga cedera, masuklah Diallo. Karena Diallo ditarik kemudian masuk si Becker, ini makin ngaco permainan PSG di sebelah kiri kulihat. Di posisi gelandangnya juga ini kan nggak ada gelandang utama itu karena si Verratti masih dalam keadaan absen karena cedera. Kemudian si Paredes akumulasi kartu, jadi terpaksa si Idrissa Gueye masuk menggantikan mereka itu sama beberapa gelandang lainnya. Dan di antara gelandang-gelandang semua nih, si Idrissa Gana Gueye nih paling ngaco main ini. Gak jelas sekali main dia. Mulai dari babak 16 besar lawan Barca kemarin udah kayak gitu mainnya. Tapi karena kekurangan gelandang ya udahlah, terpaksa dipertahankan si Gueye nih. Kalau Munchen sendiri memang udah nggak usah kita komen lagi ya. Memang rating pemain Munchen itu kalau kita lihat rapor pemain setelah pertandingan itu semuanya lulus KKM lah kalau kita bilang ya, kalau di pelajaran ya. Berbeda dengan Paris Saint-Germain, cuman beberapa orang yang di atas rata-rata seperti Navas, Mbappe, Neymar, yang lainnya hancur semua, merah sama kuning semua aku lihat rapor pemain setelah pertandingannya. Memang kayak nggak ada visi main, cuman bertahan mengandalkan serangan balik aja nih. Kalau main di leg kedua kayak gini PSG bakal kuprediksi nih bisa di comeback sama si Munchen ini. Apalagi nanti leg 2 mungkin Munchen udah bisa membaca permainan PSG kalau PSG masih pakai taktik yang kayak di leg pertama ini. Semoga PSG bisa memaksimalkan semua pemain yang mereka miliki ya, kayak di leg pertama 16 besar melawan Barcelona. Permainan PSG sangat lumayan bagus itu kulihat, daripada main kayak gini bertahan sangat mubazir aku bilang ya. Rugi punya pemain yang bagus. Pelatih udah ganti tapi main masih kayak gini. Ya semoga lah di leg kedua nggak sampai ke comeback sama si Munchen ya. Ya semoga tahun ini champion harus ada lah juara baru, nggak monoton Madrid Munchen. Adalah juara baru nggak, minimal kalau nggak City, PSG, Chelsea kayak itulah. Chelsea kan baru sekali sayang juga dia. Oh ya, satu lagi pertandingan terakhir yaitu antara Porto dan Chelsea, hampir ketinggalan. Untung ada aku sebut Chelsea tadi. Ya antara pertandingan Porto dan Chelsea yang berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Chelsea ya. Ini di menit ke-32, Jorginho memberi umpan ke Mason Mount. Kemudian Mason Mount menyambutnya dengan sentuhan yang apik yang dapat mengelabuhi bek Porto dan akhirnya melakukan shooting yang berujung sebuah gol ya.
Akhirnya Mason Mount juga sudah menunjukkan kualitas terbaiknya ini ya di bawah asuhan pelatih Thomas Tuchel lah. Setelah sempat dikatakan dia sebagai anak emasnya Frank Lampard ya. Tapi ya dia memang terbaik lah karena dari permainan juga dia sangat luar biasa aku lihat ya. Nah, kemudian memasuki menit ke-85, menit-menit hampir terakhir. Ini pemain Porto yang salah mengontrol bola ini berhasil dimanfaatkan oleh Benjamin Chilwell. Langsung disambar oleh Chilwell dengan cepat dan akhirnya Chilwell melakukan solo run yang sangat luar biasa apik dan mengecoh beberapa back dari Porto dan akhirnya juga mengecoh dan mengocek penjaga gawang Porto dan mencetak gol kedua untuk Chelsea. Luar biasa nih solo run dari si Benjamin Chilwell. Ya, ini Chilwell ini merupakan pemain favorit aku di Chelsea ya karena permainannya yang sangat luar biasa menurut aku ya. Selain back dia juga bisa mencetak gol, memberikan assist. Bahkan dia itu sering terlibat dalam banyak gol yang dibuat oleh Chelsea itu. Itu terjadi karena dari kontribusi dari seorang Benjamin Chilwell. Tapi semenjak masa kepelatihan Thomas Tuchel, si Chilwell ini nggak kayak dulu lagi gitu. Artinya nggak selalu dimainkan oleh Thomas Tuchel seperti halnya dimainkan oleh Frank Lampard dulu. Tapi Chilwell tetap masih menjadi opsi pilihan utama sih dari Thomas Tuchel lah. Kita tahu juga kan Thomas Tuchel sering ganti-ganti pemain, sering gonta-ganti taktik. Sama halnya ketika Thomas Tuchel masih di PSG dulu itu sempat si Marquinhos itu ditaruh ke gelandang bertahan itu sama Thomas Tuchel. Padahal kan posisi sebenarnya Marquinhos itu back stopper itu, center back. Tapi semenjak Thomas Tuchel itu Marquinhos menjadi gelandang bertahan. Baru kembali menjadi back setelah Poche melatih PSG sekarang. Tapi itu sebuah taktik dari Thomas Tuchel ya. Terlepas dari itu Benjamin Chilwell tetap masih bisa beradaptasi dimanapun dia diletakkan gitu. Kan sekarang dia udah naik ke atas itu karena posisi back Chelsea kan dipakai 3 sama Thomas Tuchel 352 kalau salah. Tapi Chilwell masih sangat oke kok. Ya, oke lah, mungkin cukup sekian dulu ulasan terkait leg pertama UEFA Champions League di podcast Bola Jersey Tanah Rencong ya. Ya, bagi kalian yang ingin melanjutkan aktivitas kalian silakan lanjutkan aktivitas, yang ingin keluar silakan kalian keluar, yang ingin jogging kalian silakan jogging, yang ingin tidur silakan kalian lanjutkan tidur kalian. Dan yang ingin melakukan apa lagi kalian ingin melakukan, silakan kalian lakukan apa yang ingin kalian lakukan ya. Yang penting kalian jangan lupa makan, jangan lupa mandi, dan yang terpenting jangan lupa sholat. Ya, jangan lupa untuk terus pantau dan saksikan episode-episode selanjutnya dari podcast Bola Jersey Tanah Rencong ya. Karena mungkin di episode selanjutnya kita akan bahas terkait pertandingan dari El Clasico yang akan tersaji di minggu ini ya. Dan kita akan bahas El Clasico usai pertandingan El Clasico di podcast ini, podcast Bola Jersey Tanah Rencong. Saya dan segenap tim kreatif Jersey Tanah Rencong yang tersebar di seluruh pelosok negeri Nusantara pamit undur diri. Wassalam.